Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pagi ini. Kita akan membahas tentang bagaimana penipuan online itu terjadi. Ya, di era digital ini memang sangat marak terjadi penipuan, apalagi yang mengatasnamakan dari produk bank BUMN atau bank swasta lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu sebenarnya bagaimana cara mengantisipasi terlebih dahulu kegiatan penipuan-penipuan yang marak terjadi. Yang pertama, teman-teman itu tetap harus menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP yang sering sekali dijadikan oleh penipu sebagai kode undian. Sementara sebenarnya kode itu adalah kode akses yang sangat rahasia yang jangan pernah teman-teman berikan kepada siapapun. Kemudian tetap jaga kerahasiaan PIN dan password BSI kamu atau akun user perbankan kamu untuk menjaga keamanan transaksi itu. Jelas kode ini dapat diakses oleh siapa saja jika diberikan. Kemudian teman-teman harus tetap menjaga kode aktivasi yang dikirimkan oleh uh, lembaga bank atau kerahasiaan dari produk perbankan teman-teman. Dan yang terpenting itu adalah kerahasiaan seperti data pribadi, nama ibu kandung, nomor handphone, tempat tanggal lahir yang menjadi verifikasi bank. Nah, kita akan membahas penipuan yang sedang marak terjadi di bank yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia. Teman-teman harus memastikan bahwasannya kontak dari Bank Syariah Indonesia itu hanya di 14040. Artinya selain dari kontak ini itu bukan nomor resmi dari Bank Syariah Indonesia. Kemudian website resmi kita itu adalah www.bankbsi.co.id. Jadi tidak mempunyai domain lain atau seperti menjelang 1 tahun Bank Syariah Indonesia itu banyak beredar informasi hadiah seperti kulkas, televisi yang mengharuskan kamu itu mengisi kode OTP atau PIN. Perlu digarisbawahi, semua lembaga perbankan tidak akan pernah meminta kode OTP atau OTP atau PIN, apalagi meminta password atau kode aktivasi, karena hal ini merupakan data rahasia nasabah. Sering sekali orang bertanya, "Eh, saya kan buat PIN-nya di bank, atau saya kan buat PIN ATM-nya di bank menggunakan alat seperti edisi. Orang bank tahu dong." Nah, kerahasiaan data nasabah itu sudah dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan dan melalui juga Bank Indonesia. Jadi ada standarisasi yang harus dipenuhi oleh perbankan terkait dengan kode OTP, PIN dan password. Jadi tidak benar kalau lembaga perbankan itu memiliki akses terhadap PIN dan kode OTP teman-teman. Kemudian Bank Syariah Indonesia itu punya WhatsApp dan itu hanya satu akun saja. Tidak ada WhatsApp lain, hanya nomor 0815 84 11 40 40 dan kontak emailnya itu juga satu. Teman-teman harus melihat secara teliti. Akun resmi Bank Syariah Indonesia itu juga hanya ini loh. Bank Syariah Indonesia untuk Facebook, Bank Syariah Indonesia untuk Twitter, dan untuk Instagramnya juga Bank BSI ini untuk Twitternya. Jadi kalau perbankan-perbankan yang berskala nasional seperti ini biasanya itu sudah berlabelkan bintang biru untuk akunnya. Jadi memang sudah benar-benar resmi. Uh, Bagaimana jika teman-teman sudah terlanjur memberikan kode OTP atau password ke penipu, baik via telepon atau via SMS? Ya, teman-teman harus segera menghubungi kontak call center BSI di 14040 untuk permohonan pemblokiran akun atau langsung ke BSI terdekat untuk dilakukan penghapusan data. Jika terlanjur tertipu, apakah uangnya bisa kembali? Nah, teman-teman, ini juga sering menjadi polemik di kita. Di era digital ini semua aksesnya online. Seperti penjelasan di video sebelumnya, pembukaan rekening di era digital itu dapat dilakukan menggunakan web form atau dengan aplikasi tertentu. Ini tidak hanya berlaku di Bank Syariah Indonesia, tetapi bank berlabel biru dan merah lainnya juga sudah melakukan atau menerapkan sistem digital seperti ini. Artinya ada peluang terjadinya uh,
akses perbedaan data atau penyalahgunaan data, dan tidak menutup kemungkinan rekening teman-teman saat dilakukan penipuan itu tidak hanya diambil uangnya, tapi beberapa case justru dijadikan rekening penampungan untuk penipuan itu. Jadi tetap harus waspada terhadap data pribadi. Artinya teman-teman tidak boleh memberikan kode OTP, PIN, password, dan kode aktivasi lainnya itu ke orang yang tidak dikenal. Baik itu mungkin terhadap keluarga pun dapat disalahgunakan. Artinya tetap harus berhati-hati terhadap data pribadi atau akses perbankan teman-teman. Nah, kita kembali ke bagaimana kalau sudah terlanjur tertipu. Nah, teman-teman, jika itu digunakan untuk menarikan uang atau uang teman-teman itu hilang dengan jumlah tertentu, maka teman-teman harus segera melaporkan ke BSI terdekat dan membuat laporan ke polisi agar kasus seperti ini dapat dilakukan tindak pidana. Hal ini tidak menjamin uang teman-teman kembali, paling tidak kita sudah membantu untuk mencegah kegiatan seperti ini terulang. Nah, beberapa case bisa uangnya kembali, artinya setiap bank itu mempunyai komitmen untuk berusaha melakukan yang terbaik untuk nasabahnya. Bisa dengan nanti nasabah bank pembuka rekening akan dihubungi setelah teman-teman melaporkan tindakan penipuan ini ke polisi. Nanti bank pembuka rekening akan mencari data nasabah dan akan menghubungi nasabah jika data itu valid. Tapi plus minusnya di era digital ini adalah teman-teman itu akan, bank pembuka sendiri akan kesulitan mencari siapa yang melakukan pembukaan rekening atau siapa rekening penampungnya. Seperti yang saya bilang tadi, bukan tidak menutup kemungkinan rekening teman-teman itu sudah ditipu dijadikan rekening penampungan. Misal saya telah tertipu dan memberikan kode OTP dan PIN, secara otomatis akses mobile saya itu berpindah. Nah, setelah uang saya dikuras, rekening saya juga akan dijadikan rekening penampungan. Hal ini yang akan menyulitkan pihak kepolisian atau pihak tertentu untuk mengakses data pribadi tentang siapa yang melakukan penipuan tersebut. Jadi intinya tetap waspada, jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, password, kode aktivasi, dan data pribadi teman-teman kepada siapapun. Ingat, kejahatan dapat dicegah. Jangan ragu untuk melaporkan kegiatan kejahatan itu di mana saja. Oke, sekian video kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.